Halo guys, kami dari kelompok 7 ingin memberikan hasil presentasi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Omar Atalah. Saya Kintara Nurfaza. Saya Risha Putri. Saya Ariani Nurhanifah. Saya Muhammad Rizika Jaidar. Sebelumnya, yuk kita ikutin videonya. Sebelumnya perkenalkan saya Resya Apriliani Fitriani perwakilannya. Perkenalkan Bapak Ibu saya Kintara Nurfaza dan semua yang di belakang layar itu terdapat Ariani, Muhammad Rizika Jaidar dan Umar Atalah. Sebelumnya saya berterima kasih sekali telah berkenan untuk melakukan observasi ini ya Bu, dan terima kasih sekali sangat sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini. Oke, di sini sendiri ada saya Anissa dari HRD, dan nanti ada Mas Herga dan Mas Ardi dari bagian legal. Dan saya mohon maaf baru bisa hari ini juga, karena kemarin lagi sibuk, dan kemarin kan teman-teman niatnya buat ngantor di sini ya untuk beberapa hari itu. Tapi mohon maaf masih belum bisa dilakukan, karena masih ada dari Undip juga. Bisa dimulai sekarang, nggak apa-apa untuk interviewnya? Oh, oke. Ya. Baik, yang pertanyaan yang pertama itu bergerak di bidang apakah perusahaan Tirta Utama? Monggo. Baik, mungkin bisa membantu menjawab bentar ya, Mbak. Kalau dari Tirta Utama sendiri bidangnya dari pengelolaan air. Cuman kalau di sini kita berdasarkannya KBLI atau NIB-nya kita itu di 36001 itu kita bergeraknya di bidang penjernihan, penyaluran sama pendistribusian air bersih. Jadi untuk perusahaannya kita berdasarnya pakai NIB itu Pak, sesuai KBLI-nya. Baik. Kapan perusahaan Tirta Utama mulai didirikan ya Pak? Kalau dari Tirta Utama sendiri itu kan kita dulu awalnya itu dari perusahaan yang dari Jerman itu dulu awal mulanya itu di tahun kalau nggak salah 94 di tanggal 6 Juni itu kita berdasarkan eh, kebutuhan air yang ada di masyarakat sekitar. Nah, itu yang dimana itu posisinya waktu itu di Bergas. Bergas itu ada di Kabupaten Brebes, Kota Tegal sama Kabupaten Tegal. Untuk pendirinya sendiri ada siapa saja Pak? Apakah personal? Kalau pendirinya di sini pemegang sahamnya itu dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pemegang saham murninya dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sebelumnya, mohon maaf, sebelumnya itu saya pernah mendengar bahwa PT Tirta Utama itu merupakan sebuah perusahaan swasta. Apakah benar? Sebenarnya bukan swasta sih Mbak, itu lebih ke kayak perusahaan gabungan sih Mbak ya, itu dari KFW atau mungkin nanti bisa dilihat di webnya Tirta Utama itu ada sejarahnya juga, itu ada sedikit sejarahnya atau sinopsisnya itu awal mulanya Tirta Utama didirikan atau dulu namanya itu masih Badan Pengelolaan Air Bersih atau BPAB Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah. Kemudian dari perubahan dari regulasi provinsi pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu ada SK Gubnya, SK Gubernur. Nah terus berubah menjadi perusahaan daerah air bersih Provinsi Jawa Tengah tingkat 1 itu di Perda Provinsi Daerah tingkat 1 Jawa Tengah nomor 6 tahun 92 itu ada. Mungkin nanti bisa dilihat di webnya kalau misalnya Mbaknya butuh informasi tentang sejarah pendiriannya. Baik. Apakah sudah menerapkan sistem struktur organisasi dan apakah sudah tersistem pada awal pendiriannya? Untuk sistem SOTK sendiri kita sebenarnya sudah ada dulu, cuman waktu itu untuk penyempurnaannya baru ketika kita sudah menjadi PT. Dulunya kan kita masih PD atau perusahaan daerah, terus sekarang kita menjadi perseroan daerah. Untuk SOTK-nya sendiri sudah terbentuk.
dan sudah disempurnakan untuk saat ini. Lalu untuk keuntungan apa saja yang didapat melalui bidang tersebut itu bisa dijelaskan nggak? Gimana, Mbak? Keuntungan apa saja yang didapat melalui bidang perusahaan ini? Untuk keuntungannya sendiri kita kan lebih ke sosial ya, Mbak. Bukan bukan apa sih namanya eh, perusahaan yang money oriented lah, bukan seperti itu. Kita lebih ke sosial lah, lebih tepatnya. Jadi untuk penyaluran air bersih untuk manfaat untuk masyarakat luas, lebih tepatnya seperti itu. Kemudian siapa dan apa posisi dari seseorang yang berhak dalam menentukan strategi di perusahaan Tirta Utama? Kalau untuk seperti itu kita lebih ke lebih direksi ya, sebagai pemegang pemegang jalur perusahaannya, manajemennya itu lebih ke direksi, dan di sini sebagai pengawasnya ada komisaris dari pengawas direksi. Kemudian komisaris bertanggung jawab oleh gubernur atau pemegang sahamnya. Di sini kita juga ada pembinanya, yang dimana pembinanya kita Biro Perekonomian di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian kalau boleh tahu Pak, apakah selama ini ada kendala atau konflik saat mendirikan perusahaan Tirta Utama atau saat berjalannya perusahaan ini? Kalau ada, apakah kendala tersebut? Untuk saat ini nggak ada sih, Mbak, karena kan rata-rata air itu kan sebagai kebutuhan primernya kita atau kebutuhan dasarnya kita. Jadi untuk masyarakat sendiri itu mendukung untuk proyek-proyeknya kita sih, seperti itu, Mbak. Jadi belum pernah mengalami konflik gitu ya Pak? Nggak ada sih, nggak ada. Kalau konflik nggak ada sih. Apa perusahaan Tirta Utama ini sudah terdaftar di OSS ya, Pak? Untuk ini saat ini sudah terdaftar OSS, kita sudah ada NIB sama KPL-nya sudah ada. Untuk penjelasannya, apa sih Pak yang dibutuhkan buat pendaftaran di OSS? Kalau untuk OSS sendiri mungkin lebih yang pertama itu yang pasti nama perusahaannya, terus yang kedua bidang usaha yang dilakukan, kemudian eh, pemegang perusahaannya siapa, lalu akte pendiriannya, terus modal dasarnya berapa, gitu-gitu sih, Mbak. Kayak itu ya. Apa terdapat kendala selama melakukan pendaftaran OSS, Pak? Kalau kendala sih mungkin ada, karena di sini kendalanya mungkin dari sistem ya, Mbak. Karena kan sistemnya dari OSS mungkin memang masih ada beberapa kendala atau penyesuaian yang belum disesuaikan sama bidang usaha masing-masing perusahaan yang akan didaftarkan sih. Untuk itu soalnya kita juga waktu itu pernah berkoordinasi dengan DPMPTSP Provinsi, itu Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang di Provinsi Jawa Tengah. Itu yang mana mereka sebagai kepanjang tangannya dari BKPM. Yang dimana BKPM sendiri merupakan server utama dari sistem OSS ini. Untuk terkait modalnya nih Pak, mohon maaf sebelumnya kalau bertanya mengenai hal ini. Modalnya itu berarti diinvestasikan atau bagaimana, dan kalau boleh mengetahui nominalnya berapa ya Pak? Kalau modal kita kan penyertaan modal, Mbak. Karena di sini kan kita pemegang sahamnya dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jadi untuk modalnya kita full dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Untuk modalnya sendiri kalau untuk sementara sekarang itu ada di angka 100 berapa, kalau kurang lebih itu ada 100 M itu untuk sebagai syarat utama untuk pendirian suatu PT. Oke, baik Pak. Kalau tadi dijelaskan tidak ada kendala atau konflik saat mendirikan perusahaannya, apakah
dalam penyampaian informasi dari bawahan ke atasan dalam perusahaan Tirta Utama itu pernah mengalami kendala? Jika ada, apa yang dilakukan oleh perusahaan untuk menangani kendala tersebut? Sorry Mbak, sorry tadi yang bukan 100 M tapi 100 juta Mbak. Maaf, salah. 100 juga. Bisa diulang Mbak tadi yang pertanyaannya? Sorry. Kalau tadi dijelaskan oleh Bapak bahwa di dalam perusahaan tidak terdapat konflik dalam mendirikan perusahaan, lalu apakah pernah ada kendala dalam penyampaian informasi dari bawahan ke atasan di dalam perusahaan? Untuk saat ini sih belum ada sih Mbak, karena memang sudah hitungannya sudah ada SOTK yang kita sudah jelas, terus untuk runtutannya kita harus kemana dan apa berbuat apa itu sudah jelas, jadinya sudah terstruktur lah Mbak, dan sudah apa namanya sudah terorganisir untuk penyampaian informasi dan alur laporannya sudah terstruktur. Untuk pendapatan per tahunnya sendiri Pak, kira-kira kisaran berapa ya? Atau bisa berubah-ubah per tahunnya? Untuk pendapatan per tahunnya ini masih berubah-ubah sih Mbak, belum pasti, cuman kita memang ada pendapatan untuk setor dividen ke pemerintah provinsi yang dimana itu 55% dari hasil labanya kita. Kalau berkenan nominalnya berapa ya Pak? Kalau nominal kita itu sih Mbak, ada sih dia ada akta notaris, cuman kita belum itu. Nanti kita share aja Mbak untuk itu. Oh ya, baik. Pada PT Tirta Utama Persero sendiri, kriteria apa yang digunakan oleh perusahaan untuk memilah atau menyeleksi karyawan baru sehingga karyawan tersebut dapat menjadi bagian dari perusahaan? Mungkin itu Mbak Anissa bisa menjawab. Oke, baik. Kalau yang ini saya yang menjawab ya Mbak. Untuk PT Tirta Utama sendiri ini prosesnya kalau misalnya membutuhkan pegawai itu kita dari bagian masing-masing. Kalau misalnya ada bagian HRD, bagian legal. Nanti biasanya misalnya kalau misalnya legal membutuhkan pegawai, dia akan mengajukan seperti telaah staf itu kepada direksi. Nanti dari direksi akan memberikan disposisi apakah dia ACC untuk penambahan pegawai atau tidaknya. Jika dia ACC, nanti dari legal sendiri yang akan membuat kualifikasi. Mereka membutuhkan kriterianya seperti apa. Dan untuk prosesnya itu nanti kita ada pembukaan open recruitment, kita akan mensorting kandidat, lalu ada psikotes, dan ada interview user dan HRD, lalu pada bagian tahap akhir ada interview dengan direksi, seperti itu. Menurut saya cukup untuk wawancaranya ya. Oke, udah cukup. Sudah cukup. Oke, udah tidak ada pertanyaan lagi? Sudah. Terima kasih sebelumnya, Bu. Saya sangat terima kasih sekali sudah membantu tugas kami.